Perkenalkan, nama saya Melina Widya Puspita Kurniawan dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 16. Kali ini saya akan membahas pelajaran sosiologi, yaitu tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di subbab yang pertama, terdapat perbedaan sosial dan partikularisme kelompok. Seperti yang kita tahu, di sekitar kita terdapat banyak sekali perbedaan. Misalnya perbedaan agama, suku, usia, jenis kelamin, dan bahkan tingkat ekonomi. Di dalam perbedaan sosial, terdapat dua perbedaan. Yang pertama, perbedaan sosial vertikal atau stratifikasi sosial adalah perbedaan antar individu atau antar kelompok yang menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Yang kedua, perbedaan sosial horizontal atau diferensiasi sosial adalah perbedaan antar individu atau antar kelompok yang tidak menunjukkan adanya tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah, atau tingkatan tersebut itu setara. Nah, mari kita bahas tentang diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan berdasarkan perbedaan latar belakang sosial dan memandang perbedaan dalam masyarakat memiliki kedudukan yang sama atau setara. Terdapat bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama, diferensiasi berdasarkan agama. Agama memiliki aturan yang baik dalam bentuk perintah atau langgaran yang ditaati semua umat. Setiap agama mengajarkan umatnya untuk berbuat baik ke sesama manusia. Agama dijadikan dasar dalam perilaku. Setiap agama juga punya kedudukan sederajat. Maka, setiap umat harus mengembangkan toleransi antar umat agama. Lalu, terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam agama menurut Emile Durkheim. Yang pertama, emosi keagamaan, yaitu mengarahkan manusia untuk berperilaku sesuai dengan aturan agama. Yang kedua, sistem kepercayaan, yaitu bentuk pikiran manusia seperti keyakinan akan sifat-sifat Tuhan. Lalu yang ketiga, terdapat upacara keagamaan, yaitu bentuk ibadah kepada Tuhan. Yang keempat, kelompok keagamaan, yaitu sekelompok umat yang menganut agama tertentu. Lalu yang terakhir, sarana upacara keagamaan. Yang kedua, terdapat diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Menurut Koca Radingrat, suku bangsa adalah sekelompok yang memiliki kesatuan budaya dan terikat kesadaran dan identitas. Keberagaman kebudayaan itu dapat dilihat dari perbedaan bahasa, rumah adat, adat istiadat, dan tarian daerah. Keberagaman suku bangsa perlu disikapi dengan semangat toleransi, misalnya menghargai dan menghormati perbedaan sosial di antara teman-teman atau masyarakat. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan mata pencarian. Perbedaan mata pencarian dan profesi yang dijalankan memiliki kedudukan yang setara. Setiap mata pencarian dan profesi membutuhkan keahlian khusus karena berbagai kenampakan alam mempengaruhi keberagaman mata pencarian masyarakat. Sehingga kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan mata pencarian dan profesi dalam masyarakat. Yang keempat, diferensiasi berdasarkan ras.
Menurut Ralph Linton, terdapat 3 kelompok ras, yaitu ras Mongoloid. Ras Mongoloid memiliki ciri-ciri berkulit kuning atau sawo matang, berambut lurus, dan bermata sipit. Biasanya, ras ini dapat ditemukan di Indonesia, Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Yang kedua ada ras Kaukasoid yang memiliki ciri-ciri berhidung mancung, berkulit putih, berambut pirang, sampai ke hitam-hitaman, berkelopak mata lurus, dan berbibir tipis. Ras Kaukasoid terdapat di India, Timur Tengah, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Lalu yang terakhir terdapat ras Negroid yang memiliki ciri-ciri berambut keriting, berkulit hitam, berkelopak mata lurus, dan berbibir tebal. Ras ini terdapat di Afrika dan Papua. Lalu yang kelima, terdapat diferensiasi berdasarkan jenis kelamin. Menurut Rockmaksha, gender adalah perbedaan berat, fungsi, hak, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk konstruksi budaya masyarakat. Tetapi, keduanya punya kedudukan yang sama. Sikap, sifat, dan peran sesuai gender dapat berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial dalam masyarakat yang menyebabkan terbentuknya kelas-kelas sosial, misalnya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kedudukan dan status sosial seorang berpengaruh terhadap sikap dan perlakuan orang lain. Dasar stratifikasi sosial. Yang pertama, terdapat kekuasaan. Di dalam kekuasaan, yang memiliki kekuasaan tertinggi menempati lapisan sosial atas dan sebaliknya yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Lalu yang kedua, terdapat pendidikan. Di pendidikan, tingkat pengetahuan diukur dari jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Yang ketiga, kekayaan. Di kekayaan berkaitan dengan kepemilikan harta dan pendapatan. Yang keempat, keturunan. Keturunan ini berdasarkan golongan raja atau bangsawan. Mereka yang bergolongan raja atau bangsawan akan memiliki lapisan atau berada di lapisan yang paling atas. Yang terakhir, kehormatan. Di sini, seseorang yang telah berjasa besar dalam kehidupan masyarakat akan menempati lapisan yang atas. Sifat stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup, yaitu membatasi perpindahan status individu untuk pindah ke lapisan lain, misalnya sistem kasta yang ada di Bali. Lalu yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Sifat ini bersifat dinamis karena masyarakat dapat melakukan pemindahan status sosial ke lapisan yang lain. Lalu yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Sifat ini campuran dari stratifikasi sosial tertutup dan terbuka, yaitu membatasi seorang pindah kedudukan tertentu, tapi membebaskan perpindahan lapisan sosial pada bidang yang lain. Lalu terdapat partikularisme kelompok akibat perbedaan sosial. Yang pertama, etnosentrisme, yaitu memandang kebudayaan lebih baik dan unggul daripada kebudayaan yang lain. Sifat ini dapat menimbulkan konflik dan disintegrasi serta menghambat proses asimilasi.
Yang kedua, diskriminasi sosial, yaitu membeda-bedakan individu atau golongan tertentu. Yang ketiga, chauvinisme, yaitu mencintai tanah air yang berlebihan dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Hal ini dapat terjadi konflik atau bahkan merusak hubungan antar negara. Lalu yang keempat, rasisme. Rasisme adalah membeda-bedakan kelompok tertentu. Apakah ada yang tahu politik apartheid? Apartheid adalah kebijakan yang membedakan penduduk berdasarkan warna kulit ras. Politik ini berlaku di Afrika Selatan yang dapat menyebabkan ketidakadilan atau menindaskan kelompok lain yang dianggap lebih lemah. Yang kelima, separatisme, yaitu memisahkan diri dari daerah tempat tinggal atau negara untuk menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat. Yang keenam, nepotisme, yaitu mengutamakan kepentingan keluarga atau kelompoknya. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, primordialisme, adalah pandang bawah sejak kecil, misalnya tradisi, adat istiadat atau kepercayaan yang ada di lingkungan pertamanya. Di subbab yang kedua terdapat prinsip kesetaraan. Kesetaraan adalah kondisi masyarakat yang memandang bahwa perbedaan dan keragaman punya kedudukan yang sama. Dan di sini terdapat bentuk-bentuk kesetaraan. Yang pertama, kesetaraan gender. Menurut Nugroho, kesetaraan gender itu kesamaan kesempatan atau hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kesetaraan suku bangsa. Lewat pendidikan multikultural dan forum komunikasi lintas suku bangsa, masyarakat bisa menghindari ancaman disintegrasi. Yang ketiga, terdapat kesetaraan ras, yaitu memberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses di berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, terdapat kesetaraan agama. Setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, yang terakhir, terdapat kesetaraan sebagai warga negara. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki kedudukan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah kesetaraan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di bidang hukum, warga Indonesia berkewajiban menaati semua hukum yang ada di Indonesia. Di bidang sosial budaya, warga Indonesia harus mengikuti pendidikan selama 12 tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing global. Dan di bidang ekonomi, masyarakat Indonesia harus membayar pajak dan retribusi secara berkala kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu terdapat kesetaraan hak sebagai warga negara Indonesia. Di bidang sosial budaya, warga negara Indonesia mendapatkan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan, memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, dan kesejahteraan sosial serta hak masyarakat memelihara dan mengembangkan nilai budaya. Lalu di bidang ekonomi, memberikan hak kepada warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dan di bidang politik, terdapat hak untuk menciptakan kestabilan dalam bidang politik. Dan di sini terdapat hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di dalam bidang bela negara,
Masyarakat Indonesia berhak dan wajib ikut dalam upaya membela negara. Lalu di bidang politik dan hukum, masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan di Indonesia. Lalu di bidang pertahanan dan keamanan, warga Indonesia berhak dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara dari semua bentuk ancaman. Di subbab yang terakhir, tentang mengenal perbedaan sosial antar kelompok dalam masyarakat. Di sini terdapat 4 jenis perbedaan. Yang pertama, perbedaan status sosial. Status sosial adalah kedudukan seorang dalam kelompok sosial, yang dimana di dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbedaan tersebut. Lalu yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Kebudayaan adalah perwujudan dari tanggapan masyarakat tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyesuaian diri di lingkungan. Lalu terdapat perbedaan kepentingan yang mencangkup berbagai aspek kehidupan, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, perbedaan pendirian dan keyakinan. Perbedaan pendirian itu meliputi perbedaan pendapat, pemahaman, dan keinginan seseorang atau kelompok. Dan perbedaan keyakinan itu meliputi perbedaan kepercayaan atau agama. Berikut adalah relasi sosial antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, alkulturasi, yaitu kebudayaan asing yang diterima dan diolah menjadi unsur kebudayaannya sendiri, tanpa menghilangkan asli kedua budaya tersebut. Yang kedua, asimilasi, yaitu proses mengurangi perbedaan-perbedaan antar kelompok dan saling menyesuaikan diri. Yang ketiga, interseksi, yaitu pertemuan keanggotaan kelompok sosial dari berbagai seksi. Yang keempat, konsolidasi, yaitu upaya kelompok sosial dalam mempertemukan hubungan keanggotaan sehingga membedakan kelompok dengan kelompok yang lain. Lalu yang kelima, dominasi, yaitu melakukan penguasaan terhadap kelompok yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, difusi, yaitu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan kelompok masyarakat ke tempat yang lain. Berikut adalah upaya menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat. Yang pertama, upaya akomodatif, misalnya menjunjung tinggi HAM, mengembangkan wawasan kebudayaan, menggelar pertunjukan budaya-budaya, dan membangun komunikasi antar budaya. Lalu yang kedua, mengadakan pendidikan multikultural, yaitu terdapat cara memandang keberagaman dalam kesederajatan. Yang ketiga, terdapat integrasi sosial, yaitu proses penyatuan dua unsur atau lebih yang mendorong keinginan yang berjalan dengan baik. Terdapat syarat menurut William F. O'Brien dan Meyer Nivkov. Yang pertama, anggota saling memenuhi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama tentang nilai dan norma sosial. Lalu yang terakhir, nilai dan norma sosial masyarakat berlaku cukup lama dan dijalankan dengan konsisten. Lalu yang keempat, terdapat mengembangkan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah paham yang menjunjung tinggi rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan negaranya, sehingga dapat menumbuhkan semangat patriotisme atau sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, terdapat toleransi dan menghargai perbedaan, yaitu misalnya sikap tegang rasa, atau menghargai, membiarkan, memperbolehkan terhadap pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku berbeda. Lalu yang terakhir, sikap demokratis dan anti-diskriminasi,
Sikap ini dapat mencegah pertentangan dalam masyarakat akibat perbedaan latar belakang. Berikut adalah penjelasan tentang sosiologi, yang lebih tepatnya perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Sebelumnya mohon maaf jika saya ada salah kata. Terima kasih.